איראן עשתה הערב טעות גדולה, והיא תשלם על כך. שתוקף אותנו, אנחנו תוקפים אותו. Wow, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menyatakan perang terhadap Iran. Lalu apa tanggapan dari Pastor Tony? Perang Israel sama Iran, pertama itu uji coba senjata, kedua bisnis to bisnis, hanya perang urat saraf. Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini kembali lagi kita akan mendengarkan pesan yang akan disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni melalui pelayanan Zoom yang dilakukan oleh Yefta Ministry kemarin malam ya, juga berbincang-bincang bersama teman-teman kita dari John Pregado dan Khotbah Populer. Salah satunya juga ada pertanyaan lagi nih dari teman kita Khotbah Populer, yaitu tentang perang yang terjadi ya, dimana kemarin tuh ada serangan Iran ke Israel dan akibatnya Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu itu dia memberi pengumuman, menyatakan akan membalas katanya ya. Untuk lebih lengkapnya seperti apa, dan nanti kita juga akan lihat tanggapan dari Bapak Dotoni atau Pastor Dotoni mengenai hal ini tentunya. Sebelumnya di sini saya ingin berterima kasih juga kepada kalian semua sahabat terang kemuliaan yang sudah jadi member dari sahabat terang kemuliaan. Dengan kalian bergabung menjadi member itu artinya kalian adalah sebagai supporter ya dalam pelayanan terang kemuliaan ini. Di antaranya saya akan sebutkan namanya. Jadi terima kasih kepada Bernard DF, ada Meriam Epoy, terima kasih juga. Kemudian terima kasih pada Siska Latana, terima kasih pada Ringo TH67, terima kasih kepada Luciwati, dan terima kasih kepada Syed Kim. Jadi dengan menjadi member dari Terang Kemuliaan ini, kalian adalah salah satu donatur juga untuk pelayanan Terang Kemuliaan ini. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada para sahabat Terang Kemuliaan yang sudah bergabung menjadi member. Dengan menjadi member artinya kalian sudah mendukung penuh pelayanan dari channel Terang Kemuliaan ini. Sahabat Terang Kemuliaan, sebelum kita mulai, mari kita masuk ke dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu ya Bapa. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan pesan-Mu ya Bapa. Pimpin kami, berikan kami hikmat marifat agar kami bisa mencernanya dengan baik. Terima kasih, berkati kami semua yang akan menonton video ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Haleluya. Amin. Sahabat Terang Kemuliaan, seperti biasa sebelum kita mulai videonya, kita akan baca firman Tuhan yang ingin saya sharingkan untuk kalian semua. Yang kali ini akan saya ambil dari Roma 12. Roma 12 ayat 9 sampai 18. Akan saya bacakan untuk kalian semua ya. Roma 12 ayat 9 sampai 18 akan saya bacakan untuk kalian semua. Hendaklah kasih itu jangan berpura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kiranya firman Tuhan ini bisa memberkati kita semua dan memotivasi kita atas apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya. Baiklah sahabat Terang Kemuliaan, jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan dengan cara subscribe dan bagikan video-video yang kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Dan sekarang mari kita langsung saja saksikan apa yang akan disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Selamat menyaksikan. Shalom Pak Daud.
Shalom. Oke, kita doa dulu ya. Ya Pak. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawat ya Tuhan, dan nama Yesus dimuliakan. Amin. Lanjut Jonas, gimana Jonas? Ya, shalom Pak. Gimana Jonas? Baik Pak, ya, sudah bergabung bersama kita juga malam hari ini ada John Pregador sama khotbah populer Pak. Oke, mau tanya apa nih? John Pregador. Ya Pak, mau tanya seputar dengan indigo dan karunia. Yang saya mau tanyakan itu bagaimana kita bisa membedakan seseorang ini orang indigo atau seseorang ini punya karunia, begitu Pak? Jadi gini, kalau anak di bawah usia 5 tahun melihat setan, bahkan komunikasi dengan setan, itu bukan karunia, itu kutukan. Nah, itu kutuk dari garis keturunan. Kutuk dari garis keturunan. Nah, itu cirinya di bawah usia 5 tahun bisa ngelihat setan, komunikasi. Beda dengan yang namanya karunia. Karunia itu didapat setelah bertobat dan itu bukan dari lahir. Bukan dari apa? Lahir. Bukan dari lahir. Nah itu kalau kutukan itu suatu waktu bisa digunakan. Tapi kalau karunia tidak. Kalau karunia itu yaitu saat Tuhan kehendaki aja baru bisa lihat. Dan digunakan untuk perang, untuk mengusir setan ya. Bukan jadi temannya setan, beda kan? Berarti indigo dari setan, karunia dari Tuhan. Ya Pak. Jadi kalau karunia dari Tuhan itu didapat setelah bertobat. Nah kalau yang di bawah usia 5 tahun melihat setan itu bukan karunia, itu kutukan dari garis keturunan yang kakek neneknya terlibat yang namanya hubungan dengan kuasa gelap. Itu artinya menitis. Jadi dari garis keturunan itu kutuk namanya titisan dari atas ke bawah. Beda dengan merasakan adanya setan. Kalau merasakan adanya setan, setiap manusia dan binatang bisa merasakan. Nah, roh. Nah, tapi kalau melihat beda lagi. Bahkan komunikasi itu beda lagi. Kalau komunikasi itu pasti hubungan dengan kutuk. Baik. Baik Pak, ini ada pertanyaan Pak dari subscriber perihal tentang seorang pendeta. Dia itu mengobati orang kerasukan dengan cara yang aneh begitu Pak. Dibilang ya dia itu, makanya saya membedakan. Dia tanya apakah pendeta ini punya karunia atau dia adalah indigo gitu. Dia tahu tentang masa depan, baru lihat aja tahu Pak. Kok masa depan begini, masa depan begini gitu. Dia langsung tahu tentang masa depan seseorang. Kita tidak boleh menghakimi karena harus ada uji segala roh, betul? Ya. Uji segala roh, oke? Tidak boleh menghakimi. Ya. Oke? Lanjut. Boleh saya tanya lagi Pak tentang indigo dan karunia ini Pak? Ya. Perihal tentang hal-hal yang akan, kan orang yang punya karunia juga bisa melihat tentang hal-hal yang akan datang. Indigo juga begitu. Kalau indigo kan bisa dikatakan sama dengan peramal Pak ya, yang bisa meramal orang lain tentang masa depan begitu. Bagaimana juga masa depan yang perlu tahu? Ramalan yang bicara pribadi
itu pasti tepat. Karena setan bisa merekayasa supaya terjadi. Tapi ramalan negara atau dunia pasti gagal. Karena bumi dan isinya masih di bawah kendali Tuhan. Ya. Jadi kita uji dulu. Untuk menguji itu tidak bisa kita bicara gini aja. Itu perlu waktu, perlu doa. Oke. Gimana? Khotbah populer? Shalom Pak Daud. Mau tanya apa? Saya mau tanya Pak, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, salah satu video Bapak saya upload dan itu banyak yang nonton. Dan ada satu statement Bapak yang mengatakan Indonesia akan dikuasai Cina. Dan ada juga opini yang beredar, katanya bukti Cina menguasai Indonesia adalah dibangunnya IKN di Kalimantan. Kira-kira bagaimana tanggapan Bapak? Apakah benar IKN itu bagian dari cara kerja Cina di Indonesia? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Tapi yang jelas 2035 Cina menguasai ekonomi Indonesia. Tetapi yang dikuasai hanya tertentu aja. Nah, percayalah pasti Tuhan kasih jalan semua. Amin. 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 Yang kedua Pak, nah ini agak panas Pak berkaitan dengan beberapa waktu lalu. Jadi kan ini makin panas ini Timur Tengah ini. Israel serang Lebanon, Iran serang balik Israel, dan ada pernyataan Benyamin Netanyahu bahwa apa yang dilakukan Iran itu betul-betul fatal. Nah, kira-kira Bapak mau beri tanggapan apa untuk isu yang panas ini, Pak? Kalau analisa saya, sebenarnya itu uji coba senjata. Yang pusing itu yang dilewati, yang di tengah. Kalau error. Kalau yang pusing yang dilewati rudal, betul nggak? Betul, Pak. Nah, itu hanya uji coba senjata. Nah, kedua, perang darat sama perang laut sama perang udara itu beda. Perang udara itu maksimal sebulan 2 bulan. Itu sebulan 2 bulan itu all out. Perang laut itu 2 bulan 3 bulan itu all out. Nah, perang darat bertahun-tahun. Makanya pusat pertempuran itu di darat. Nah, jadi kan bicara tentang logistik dan senjata. Nah, Iran rudalnya berapa kan gitu. Nah, dan yang kedua uji coba senjata. Ya ini kan Israel kan mengandalkan Iron Dome. Nah, sekarang mereka baru nyoba Iron Dome itu kelemahannya apa kan gitu. Nah, setelah itu dari pihak Israel akan memperbaiki supaya bisa mengatasi gimana. Nah, ujung-ujung uji coba senjata. Yang pusing itu yang dilewatin. Gimana, Jonas? Ya Pak, kalau takutnya error nggak nyampe jatuh. Jatuh di negara. Ya. Nah, yang kedua itu kan jaraknya Iran ke Israel kan melewati berapa negara, betul? Ya. Ya, yang pusing yang dilewati itu. Oke. Ya. Pak Daud. Terima kasih Pak Daud. Kembali ke indigo Pak. Berarti untuk membedakan antara indigo dan karunia dari Tuhan itu nggak mudah Pak ya? Nggak mudah, nggak bisa hanya ngelihat aja. Maka kita berkata ujilah segala roh. Ada buahnya atau enggak gitu Pak? Kira-kira. Iya.
Iya. dalam pelayanannya itu. Iya. Oke, mau tanya apa lagi, Jonas? Itu sih Pak, Indigo, karena masih banyak yang kita perhatikan, masih banyak yang ya memang kita Jadi, nggak boleh kalau menghakimi. tadi ngomong perang Israel sama Iran, pertama itu uji coba senjata, kedua bisnis to bisnis, otomatis kan harga minyak naik. Ya, Nah. ujung-ujungnya duit ya. Ya itulah perang dagang juga. Ya, oke. Lanjut, Jonas. Kan perang itu harus ada tujuan. Tujuannya apa? Kan bukan hanya sekedar perang, karena perang itu biaya besar. Nah, itu ada tujuannya. Apalagi perang darat, Oh, perang darat itu bertahun-tahun. butuh waktu yang panjang. Contohnya Indonesia, Timor Leste berapa tahun? Ya. Akhirnya lepas, ya gitu. Ya. Lanjut, Jonas. Oke, ada lagi nggak, John, atau khotbah populer? Mungkin sedikit lagi Pak, saya kurang puas Pak. Jadi kan ini Menteri Israel kan berkata bahwa kita akan menang. Itu maksudnya Amerika dan Israel, karena makin panas dan Rusia dan Korea Utara juga diberitakan mulai panas begitu. Nah, kemungkinan berapa persen mungkin bisa pecah perang dunia ketiga, Pak? Masih lama. Ini hanya perang urat saraf. Urat saraf. Nah, kan di dalam ilmu yang saya pelajari, dalam ilmu namanya itu intelijen, itu ada 5. Nah, karena saya belajar dulu dari almarhum Jenderal Pramono Edi Wibowo. 1 yaitu penggalangan. Setelah itu kedua, perekrutan. Ketiga, adu domba. Ketiga, pecah belah. Nah, keempat apa? Pecah belah. Adu domba. Keempat, pecah belah. Kelima, hancur senyap. Nah, itu 5 ini dulu saya langsung dilatih, diajar sama almarhum Edi Wibowo. 5. Nah, penggalangan, perekrutan, setelah itu adu domba, pecah belah, hancur senyap. Ya. Nah, kalau Israel saat ini dengan Iran, nah ingat, adu domba, pecah belah. Nah, gabungan, penggalangan, perekrutan, nah gitu. Itu gabungan tuh maksudnya gimana, Pak? Hah? Gabungan. Penggalangan itu menggalang. Nah, sekarang kan ibaratnya Israel menggalang Amerika. Iran menggalang Rusia sama Korea Utara. Ya. Betul? Tujuannya apa? Ujung-ujungnya perang dagang, ekonomi lagi. Berarti kemungkinan untuk perang dunia ketiga masih lama, Pak ya? Masih lama. Indonesia masih aman-aman aja kan, non-blok. Ya. Nah, kanan kiri perang, kita tetap nanam cabai kan gitu. Nanam cabai, nanam jengkol, nanam pete, tenang-tenang aja lah. Indonesia tidak berdampak. Apalagi di Bali, happy lah. Masih bisa makan babi guling, Pak. Iya, tenang aja. Nah. Jadi ingat, pertama apa? Penggalangan. Kedua apa? Perekrutan. Ketiga, adu domba. Adu diadu domba. Nah, sekarang ini adu domba, namanya perang urat syaraf. Nah, ketiga, pecah belah.
Kelima, hancur senyap. Hancur senyap. Nah itu dulu saya yang ngasih latihan almarhum Pramono Edi Wibowo. Dia ngajar saya ngobrol-ngobrol aja. Oke, lanjut. Makasih Pak Daud. Iya, oke, Jonas. Ya Pak. Ada lagi John? Nggak ada, kita ke tanya jawab. Oke, yang pertama. Sudah, Pak. Oke, tanya jawab langsung ya. Ya. Pak Julius dari Sumba. Silakan Pak, mau tanya apa Pak? Halo Pak Julius. Belum ada suaranya Pak. Jangan pakai headset Pak, dicopot aja Pak. Headset-nya dicopot aja Pak. Selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, mau tanya apa Pak? Halo? Ya. Ya, Saya saya ini sering ada dalam keluarga itu sering terjadi. Terus juga halo Pak. Nggak kelihatan gambarnya, Yonas. kalau tidak ini bapak saya juga sedang operasi batu Pak ginjal Julius. di rumah sakit. Ya Pak. Jaringannya Halo, Pak. Halo? Jaringan Bapak ini kurang bagus. Oh ya. Aduh. Oke yuk. Ya, silakan Kita Pak. doa ya. Kita doa ya. Gini Pak, saya itu sering ada masalah, sering terjadi masalah dalam keluarga, hampir setiap tahun. Kalau tidak masalah pasti sakit begitu. Saat Kita ini doa ya. bapak saya juga sedang Tahan sakit. kutuk ya. Sedang sakit di Kita rumah doa sakit. Pak Rizal. Tahan kutuk ya. Oke. Angkat tangan sekarang. Iya. Darah Yesus hancurkan segala kutuk. Darah Yesus hancurkan segala mantra. Darah Yesus hancurkan jimat. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Tuhan Yesus, roh-roh jahat keluar. Darah Yesus buka berkat. Darah Yesus buka masa depan. Demi nama Yesus, roh-roh jahat keluar. Amin. Lanjut Jonas. Ya, berikutnya Terima kasih Pak Daud. Pak Dani. Ya, silakan Pak. Mau tanya, masih ada kutuk gitu nggak? Tanya sering mimpi buruknya. Ini udah bebas Pak Jonas. Oh ya. Hanya ke bawah aja. Angkat tangan ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja. Bebaskan dari yang jahat, bebas dari kegelapan. Kuasa jahat ya Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Lanjut Jonas. Ya, berikutnya Ibu Teresia. Siap, terima kasih. Selamat malam Pak Daud Tony. Mau tanya apa Ibu? Saya mau bertanya soal kondisi saya. Ini saya kan mulai sejak di dalam kandungan mama itu adalah perbelakang keropos tulang. Tapi ketahuannya waktu saya dewasa ya, terus sampai hari ini masih patah-patah tulang. Dan kemarin saya sempat ke Bukit Doa, di situ saya bersaksi, ternyata ada seorang hamba Tuhan menyatakan bahwa apa yang saya alamin ini termasuk bawaan kutuk dari orang tua saya menyembah berhala. Apakah ini hal Ibu, itu enggak, bagaimana Ibu Pak sudah Daud? bebas. Amin. Ibu sudah Terima bebas. kasih Tuhan Yesus. Kita doa Bu ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, dari Yesus sucikan, sembuhkan, normal. Dalam nama Yesus. Dalam nama Amin. Yesus. Amin. Pak Daud Lanjut Tony, Jonas. Pak Jonas, Lanjut mohon maaf ada Jonas. Ya, satu Bu. lagi Pak Jonas. Pak Daud Tony, Lanjut, Jonas. ini Ya. suami saya ini kan jualan mie ayam. Terus sudah berapa hari ini kan ada orang katanya penglihatan kalau suami saya itu sering jualan tuh nggak kelihatan rombongnya gitu loh. Jadi Berdoa kita darah tahu- Yesus buka Oh. berkat ya. Ya, baik Pak Daud Tony, terima kasih. Darah Yesus buka berkat, darah Yesus buka masa depan. Doanya itu terus ya.
Iya, baik. Makasih. Lanjut, Jonas. Oke, selanjutnya. Makasih Bu Pak Liora. Jonas. Ya, Bu. Ya, mau tanya apa, Bu Liora? Iya, Pak. Salam Pak Daud Tony. Iya. Saya mau dilihat aja sih, soalnya saya udah mau 9 tahun menikah, belum punya keturunan. Terus suami kadang kurang damai lah gitu, sering ribut gitu. Oke, kita doa ya. Ada kutuk ini, kita doa. Darah Yesus, hancurkan kutuk. Darah Yesus, hancurkan mantra. Darah Yesus, bebaskan. Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Amin. Lanjut, Jonas. Ya, Pak Ian Salmon. Silakan Pak Ian. Iya, selamat malam Pak. Mau tanya apa, Bapak? Oh iya, apakah masih ada kutuk-keturunan dalam diri saya ini, Pak? Oh, sudah tidak ada nih, Bapak udah bebas. Alhamdulillah. Kita doa ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita doa ya. Aku mohon Pak. kuasa Yesus bekerja, kekuatan yang bekerja, dari sucikan, bebaskan. Berkati Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Daud. Sahabat terang kemuliaan, itulah tadi yang telah disampaikan oleh Evangelis Daud Tony atau Pastor Daud Tony, dan juga tanggapan beliau mengenai perang yang terjadi ya. Apakah perang dunia ketiga akan terjadi? Beliau sih tadi bilang katanya masih jauh katanya. Nanti kita lihat deh seperti apa ya kenyataannya. Karena kita nggak pernah tahu sih ya apa yang terjadi di depan kita. Sahabat terang kemuliaan, apabila ada di antara kalian semua yang terbeban berat dan ingin doakan oleh Evangelis Daud Tony, silakan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di kolom deskripsi melalui pelayanan Zoom yang dilakukan oleh Yefta Ministry ataupun Tom Health TV. Dan mari kita doakan bersama-sama agar kiranya Evangelis Daud Tony ini atau Pastor Daud Tony ini selalu diberikan kesehatan agar beliau dapat melakukan pelayanannya dengan baik dan juga mengabarkan kabar baik untuk kita semua. Dan sekali lagi terima kasih kepada sahabat-sahabat terang kemuliaan yang sudah menjadi member, yang sudah mendukung pelayanan dari channel terang kemuliaan ini. Di antaranya sekali lagi saya akan bacakan, ada Bernard DF, ada Miriam Epoy, ada Siska Lantena, ada Ringo TH67, ada Lucy Wati, ada Syakim. Terima kasih kalian semua ya. Terima kasih atas dukungannya dan partisipasinya. Terima kasih sudah menjadi donatur untuk pelayanan terang kemuliaan ini. Sahabat terang kemuliaan, kita akan tutup video ini dengan doa. Tuhanlah Bapa kami yang berada di kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Terima kasih Bapak buat pesan yang sampaikan. Bapak, kiranya apa yang disampaikan bisa kami cerna dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami ya Bapak. Bapak berkati kami semua yang telah menonton video ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat terang kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhirnya. Dan jangan lupa dukung terus channel terang kemuliaan. Tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel terang kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Dan apabila di antara kalian yang ingin bergabung menjadi member dari channel terang kemuliaan, kalian bisa langsung saja bergabung menjadi membernya dengan klik langsung ya di tombol join di beranda depan dari channel terang kemuliaan, dan sama-sama mendukung pelayanan ini dan menjadi salah satu dari donatur tentunya untuk channel terang kemuliaan ini. Sahabat terang kemuliaan, kita akan bertemu lagi tentunya di lain kesempatan, di lain waktu, dan saya berdoa untuk kalian semua kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Kita bertemu lagi di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.